Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan part 2 ya, karena yang part pertama kemarin kita bahas IP address belum terlalu spesifik, karena memang digunakan untuk prodi teknologi informasi. Jadi itu hanya garis besarnya aja. Nah, untuk part kedua ini saya akan coba jelaskan lebih detail ya tentang IP address dan gimana cara nyari IP address. Itu nanti kita akan ajarkan. Nah, untuk modul jurnal praktikum nanti akan saya upload di Classroom biar nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Cuma kurang lebihnya nanti akan saya paparkan sedikit tentang penjelasan lebih lanjut tentang IP address ya. Kalau di video pertama kemarin kita sudah membahas IP address kelas 4, versi 4 ya, versi 4 kita masih sama, versi 4 cuma lebih detail lagi. Nah, oke. Sebelum masuk ke cara mencari jumlah host, terus networknya berapa, broadcastnya berapa, kita masuk ke dalam sini IP address ya. Di dalam IP address itu secara teori itu terdapat dua metode ya, yaitu classful dan classless. Dan untuk classless sendiri, classful ya, itu teman-teman bisa baca di jurnalnya. Itu bisa diartikan dengan kelas. Jadi classful itu teman-teman mengelompokkan IP address berdasarkan kelas. Misal kemarin kita contohkan 192. Nah, 192 itu berarti kelas, ya benar, range 192 sampai 223 itu maksudnya kelas C. Kalau kemarin kita bahas kelas sampai kelas E, ini lebih persempit lagi, kelas A, B, dan C. Jadi misal teman-teman menemukan IP address depannya 10, depannya 172, depannya 192, berarti dia udah kelihatan nih di sini. Berarti IP 10 depannya itu kelas A. Kelas A itu range-nya 0 sampai 127, itu masuknya kelas A. Karena kita bahas classful berarti kita mengartikan atau mengelompokkan IP berdasarkan kelas. Ya. Itu. Kelas A itu dimulai dari 0 sampai 127. Itu kelas A. Kelas B itu, nah setelah 127 berarti 128 sampai 191, itu masuknya kelas B. Kalau teman-teman menemukan 172 IP di IP oktet pertama 172, itu berarti dia masuk kelas B gitu. Nah, kalau 192 berarti kelas yang digunakan adalah kelas C gitu. Bedanya apa sih kelas A, B, C? Itu nanti teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Number of possible network sama number host per network. Jadi nanti host yang dihasilkan itu berdasarkan kelas, nanti mempengaruhi jumlahnya ya. Mulai dari kelas A itu paling tinggi, karena kelasnya paling tinggi, host yang dihasilkan, jumlah komputer yang bisa kita gunakan dalam IP address kelas A itu sejumlah 16 juta sekian. Beda halnya kelas C 192. Kalau teman-teman menemukan IP address dengan alamat IP address depan oktet pertama itu 192, itu berarti jumlah host atau jumlah klien yang bisa digunakan itu maksimal 254 gitu. Oktet itu yang kemarin kita sudah bahas ya. Misal nih 172 16 16 0.
Ya, berarti 172 itu masuk oktet pertama. Ya. Atau 192, 168, 10, 0. Atau 10, 1. Berarti 192, 168, 10 itu masuk network. Nah, host di belakangnya berapa nanti? 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, subnet mask itu buat apa sih? Nah, nanti kita akan pelajari ya untuk subnet. Cara mencari tahu subnet. Misal nih 192 itu subnetnya berapa, nanti kita akan ajarkan. Cara yang paling mudah aja, cara yang paling mudah. Itu berdasarkan kelas full ya. IP address berdasarkan kelas. Nah, metode yang kedua itu adalah classless ya, atau tanpa kelas, tidak menggunakan kelas. Bedanya apa dengan classful? Bedanya kalau di classless itu ada slash di belakangnya setelah IP address. Misal contohnya di sini ya, 172.26.78.3/28. Nah, /28 ini namanya prefix. Ya. Ini prefix namanya. Nah, prefix itu mempunyai variabel, mempunyai panjang. Nah, nanti kita akan cari tahu gimana cara mencari tahu panjang prefix ini berapa. Misalnya /28 itu berarti kita bisa menggunakan berapa host di prefix 28. Nanti kita akan ajarkan. Gitu. Oke, selanjutnya nah gini, kita ambil contoh tadi ya, 192.168.10.0/27. Nah, /27 ini, prefix ini dia menunjukkan jumlah n. Kalau kemarin kita sudah bahas panjang IP address kelas 4 itu adalah 32. Berarti kalau dibagi 4 oktet, berarti masing-masing oktet itu dapat 8 bit. Ya. 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Itu 32 bit. Nah, kalau prefixnya /27, berarti 27 bit depan, mulai dari depan, itu merupakan network. Ya. Misal nih, atau mungkin contohnya jangan 27 deh, 8, 16 tambah 8, 24 ya, 24, misal /24 ya, /24 berarti nanti n-nya ada sejumlah 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, kan tadi /nya 24. Berarti oktet terakhir ini, 8 bit terakhir ini, dia merupakan host, jumlah host. Ya, karena tadi /27 berarti 24, 25, 26, 27. Sisanya dia sebagai host. Berarti kalau prefixnya 27, hostnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bit host. Bit ini loh, per satu huruf ini dia 1 bit. Karena panjangnya 32, berarti panjang jumlahnya ini kan 32. Dibagi 4 oktet berarti 8888. Gitu. Oke, balik lagi. Karena tadi kita mau meneliti panjang prefix 27, itu panjang atau jumlah host yang bisa dipakai berapa sih? Kalau /27. Nah, caranya teman-teman bisa gunakan cara yang ini, yang pertama tadi ya. Kalau /27 berarti sejumlah 27 network. Bit pertama sampai 27 itu network. Sisanya berarti host. Kalau /27 sisanya berarti 5. Nah, 5 di sini rumusnya 5 ini dipangkatkan 2. Atau sisa dari network. Kalau tadi 24 ya, berarti sisanya 8. Berarti 2 pangkat H kurangi 2. Itu rumusnya.
Berarti kalau misal kita ambil contoh yang 27 ini, berarti jumlah host sisanya kan 5 ya. Bit hostnya kan 5. Nah, bit host 5 ini digunakan untuk pangkat di sini, di rumus ini. Berarti 2 pangkat 5 kurangi 2. 2 pangkat 5 32 dikurangi 2 30. Nah, cara ngitungnya kayak gitu. Ya. Jadi 2 pangkat hostnya berapa? Cuma untuk bisa tahu host kita harus tahu prefixnya. Misal prefixnya 24. Ya. Kalau prefixnya 24 berarti hostnya ada 256. Jadi 2 pangkat 8 itu 256 kurangi 2 berarti 254. Nah, itu itu host yang bisa kita pakai. Jumlahnya 254. Nah, kenapa dikurangi 2? 2 di sini digunakan untuk network ya, sama untuk alamat broadcast karena kita pakai IP versi 4. Jadi masih ada broadcast IP address. Itu kalau tadi prefixnya 24 ya. Nah, kita balik lagi pakai prefix yang 27. Berarti kalau 27 itu tadi hostnya ada 5 bit. 2 pangkat 5 kurangi 2 berarti 32 kurangi 2, 30 ya. Nah, 30 di sini. Berarti kalau jaringannya 10.0 berarti 10.0 sampai 31, bukan 32. Karena kita mulainya dari 0. Ya, ingat ya, kita mulainya dari 0, bukan dari 1. Makanya di sini broadcast IP address bukan 32, tapi 31 gitu. Nah, alamat networknya itu adalah 0. Tadi /27 ya. Alamat IP pertama yang bisa kalian gunakan sebagai host, sebagai klien itu berarti 10.1/27. Terakhirnya berapa? Nah, karena tadi jumlah hostnya itu 30 host, berarti last IP address adalah 10.30. Itu IP address yang bisa digunakan sebagai klien terakhir ya. Misal teman-teman gunakan IP ya range-nya itu 1 sampai 30. 31 bisa nggak dipakai, Pak? Nggak bisa, karena 31 dipakai untuk broadcast IP. Seperti itu. Oke ya. Itu untuk cara susahnya deh. Cara susahnya. Nah, cara mudahnya teman-teman bisa gunakan namanya IP kalkulator. Bisa macam-macam ya softwarenya, bisa pakai advanced IP kalkulator atau bisa juga pakai subnet sini ya, atau bisa juga pakai ini Bitcricket. Ini digunakan untuk penghitung IP address. Kita coba satu-satu. Misal tadi contohnya 192.168.10.0 ya. Nah, dia otomatis nih. Berarti 192 dia masuknya kelas C. Gitu. Nah, hostnya itu karena kelas C berarti oktet terakhir ya, oktet 1, oktet 2, oktet 3, oktet 4. Oktet 4 di sini dia merupakan host. Nah, konversi binarinya juga sudah ada. Hexadesimalnya juga sudah ada. Itu alamat address ya. Subnetnya. Subnet itu bisa teman-teman temukan di bagian misal teman-teman pernah masukin IP address, nanti ada subnet mask. Itu nanti teman-teman coba cari sendiri ya, subnet mask itu gunanya buat apa. Nanti teman-teman cari sendiri untuk mempersingkat video juga. Oke.
balik lagi. Shader ya. Kalau tadi /27. Nah, nanti kelihatan tuh mesh-nya berapa. Ya, mesh-nya berapa. Terus maksimum address yang bisa kita gunakan itu 30 ya, tadi bener ya. Ya. Terus range-nya ya 0 sampai 31 bener. 0 buat network, 31 buat broadcast. Misal tadi kita pakai subnetnya prefix ya 24 ya, coba /24. Nah, bener 256 ya tadi, cuma kan dikurangi 2. 1 sampai 256 dikurangi 2, 254. Karena 0 untuk network, 255 untuk broadcast. Gitu, itu caranya. Itu untuk software di Mac ya. Kalau di Windows sama kurang lebih. Misal kita gunakan 192.168.10 berapa tadi modulnya? 10 ya. 168 10 ya, 1027. 10.0. Di enter aja otomatis nanti. Binary-nya berapa, hexanya berapa ya kan? Desimalnya berapa, binary-nya. Dot binary. Nah, masuk di classless. Tadi 10 ya. Ini otomatis dapatnya classic. Kalau nanti ini diganti 172, nah, otomatis dia dapat kelas B gitu. Kita contohnya 192 ya. Berarti dia masuk classic. Range-nya sekian, sudah ada. Nah, oktet terakhir dia digunakan untuk host. Ya, subnet. Tadi mintanya berapa? /27. Ya. Nah, maksimum host yang bisa kita gunakan itu adalah kita misal satu aja deh. Ya, sorry. Oh, bukan di sini. Masuk di sini. Tadi kita contohnya prefix 27 ya. Nah, prefixnya 27, tinggal masukin aja, cari prefixnya /27. Berarti maksimum address yang bisa kita gunakan adalah 0 sampai 31 ya, bloknya, bener ya. Tinggal misal digunakan untuk 2 jaringan ya tinggal dipecah aja nanti routes-nya. Misal dibikin 4 jaringan juga nanti otomatis dipecah. Kita contohnya ambil 2 ya. Nanti dipecah range ya 0 sampai 15 itu untuk route jaringan pertama. Jaringan kedua nanti bisa gunakan 16 sampai 31. Cuma pada dasarnya sama ya. Range-nya mulai dari 0 sampai 31. 0 buat network, 31 buat broadcast gitu. IP address sebenarnya tinggal masukin aja ini. Tinggal masukin aja, nanti coba teman-teman pelajari lebih lanjut via software yang nanti teman-teman bisa download gratis di sini. Mungkin itu aja sih tambahan materi untuk IP address kaitannya sama pencarian jumlah host dengan menggunakan prefix ya. Prefix tadi /27 itu prefix namanya. Cara ngitungnya secara manual tadi, 2 pangkat hostnya berapa, min 2. Kalau pakai software ya lebih mudah lagi, tinggal masukin alamat IP address-nya langsung ketemu nanti. Oke, mungkin itu saja untuk tambahan IP address. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.